Bagaimana? Lingkup kajian ilmu pendidikan adalah situasi yang ada dalam kehidupan manusia, yaitu berupaya mempengaruhi, membimbing, memberikan bantuan, dan mengajarkan nilai dan norma kehidupan kepada orang lain, kepada dirinya, dan bahkan kepada Tuhannya. Ilmu pendidikan memiliki dasar ontologis, yaitu empirik, karena objeknya adalah tindakan mendidik. Agar dapat menemukan makna suatu pendidikan, perlu menganalisis secara kritis suatu tindakan pembelajaran. Itu dari sisi ontologisnya. Sementara dari sisi epistemologisnya, ilmu pendidikan tidak cukup menggunakan metode-metode empirik, melainkan perlu dilengkapi dengan analisis rasional. Tidak cukup analisis rasional, tetapi juga analisis yang transendental. Adapun dasar aksiologisnya, ilmu pendidikan memiliki nilai kegunaan untuk kepentingan kesejahteraan manusia lahir dan batin. Jadi untuk ilmu pendidikan, ya memang perdebatannya panjang ini. Pendidikan itu ilmu atau apa? Kan begitu. Nah, akhirnya ditulislah oleh orang-orang itu bahwa sekarang ini pendidikan sudah ada ilmunya. Artinya ada unsur ontologisnya, epistemologisnya, dan aksiologisnya. Karena itu sudah sah menjadi ilmu tersendiri, begitu. Yaitu perbincangan para ahli kan begitu ya. Jadi sedikit-sedikit ditanya ontologisnya apa, epistemologisnya apa, aksiologisnya apa, kan begitu. Ya, untuk ilmu pendidikan mempunyai banyak cabang, antara lain sosiologi, sehingga ada sosiologi pendidikan. Sejarah, ada sejarah pendidikan. Psikologi, ada psikologi pendidikan. Administrasi, ada administrasi pendidikan. Manajemen, manajemen pendidikan. Teknologi, teknologi pendidikan. Evaluasi pendidikan, filsafat pendidikan, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini nanti insya Allah akan berkembang terus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Ya. Kira-kira tidak ada masalah kan ya? Kan sudah sering mendengar bahwa ada sosiologi pendidikan, ada sejarah pendidikan, ada antropologi pendidikan, ada psikologi pendidikan. Bisa jadi nanti ada hukum pendidikan. Apalagi yang kira-kira mungkin. Jadi bisa saja semakin bergabung-gabung banyak ilmu. Kan di ilmu hukum juga begitu ya. Ada sosiologi hukum, ada sejarah hukum, ada psikologi hukum, ada administrasi hukum, ada manajemen hukum. Saya kira ada juga itu. Begitu. Nah, di pendidikan juga berkembang. Silakan kalau mau ada komentar. Bisa kita teruskan? Paham Pak Muhammad Umri? Siapa ini? Di sini ada Naam ya Sa'atul Profesor. Pak Muhammad Dafir. Naam. Pak Habibur Rahman. Iya. Kev. Fahimna. Iya, silakan kalau mau ada yang mau komentar.
Nah, ini berikutnya saya berikan contoh-contoh apa saja yang dibahas oleh masing-masing ilmu itu. Ada kalau yang dibahas di ilmu pendidikan itu antara lain makna dan hakikat pendidikan. Mustafa. Kef lagi? Terus ada fenomena pendidikan dalam masyarakat, keluarga dan sekolah, keterkaitan antara pendidikan dan ilmu pendidikan, fondasi-fondasi pendidikan, dan macam-macam lah. Ini kira-kira yang dibahas di dalam ilmu pendidikan. Tentu nanti beda dosen, beda yang dibahas. Bergantung wawasan guru atau dosen masing-masing. Ilmu pendidikan. Nah, yang dibahas di bidang sosiologi pendidikan itu antara lain mengenai peran dan fungsi lembaga pendidikan formal, informal, dan non-formal dalam mendukung perkembangan masyarakat. Sosiologi loh ya. Hubungan lembaga pendidikan dengan lembaga sosial yang ada dalam masyarakat. Proses interaksi sosial dalam lingkungan lembaga pendidikan dan masyarakat. Sosialisasi individu-individu terhadap sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan dan orientasi pendidikan dalam kehidupan sosial. Itu kira-kira yang dibahas di bidang sosiologi pendidikan. Nah, kalau sejarah pendidikan, misalnya sejarah pendidikan di Indonesia, itu sejarah pendidikan Indonesia masa kolonial. Kemudian ada aliran pokok pendidikan, yaitu ada taman siswa dan pendidikan NIS, itu Indonesia Netherlands School. Kemudian ada pendidikan setelah kemerdekaan, pendidikan di Indonesia pada masa Orde Baru, dan seterusnya. Dari aspek sejarah. Dari aspek psikologi, itu yang dibahas antara lain pengetahuan tentang psikologi pendidikan, mengenai hereditas atau karakteristik pembawaan sejak lahir, lingkungan yang bersifat fisik, dan seterusnya yang terkait dengan psikologi. Di beberapa kasus, dahulu di Fakultas Tarbiyah itu ada psikologi pendidikan. Nah, tapi lama-lama psikologi pendidikan itu dipindah menjadi fakultas tersendiri. Jadi pengembangan ilmu ya begitu itu. Jadi pengembangan ilmu kadang-kadang nama satu mata kuliah itu bisa menjadi nama fakultas, bisa menjadi nama program studi. Nah, itulah perkembangan ilmu di bidang pendidikan. Kan ada juga misalnya fakultas hukum. Ada mata kuliah ilmu hukum. Tetapi ada juga program studi ilmu hukum. Nah, begitu. Jadi pengembangan ilmu begitulah caranya. Nah, di dalam pendidikan juga begitu. Saya kurang tahu persis di perguruan tinggi mana, bisa jadi ada namanya, nah, kalau dahulu di Bandung kan ada Universitas Pendidikan Indonesia. Iya, UPI. Iya kan? Iya, betul. Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi pendidikan sudah menjadi universitas. Kalau dahulu IKIP, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
Nah, tapi kadang-kadang ada juga pendidikan itu hanya menjadi nama mata kuliah. Ada juga menjadi nama program studi. Ada juga nama fakultas. Jadi begitu. Jadi pengembangan ilmu melalui pembukaan program studi, pembukaan jurusan, pembukaan fakultas, dan juga pembukaan perguruan tinggi. Maka ada sekolah tinggi ilmu pendidikan. Ada institut ilmu pendidikan, universitas pendidikan, nah, dan seterusnya. Oke, dan seterusnya. Nah, selain pendidikan-pendidikan itu ada yang lebih khusus lagi, yaitu misalnya ilmu pendidikan Islam, ditambah lagi sejarah pendidikan Islam, sosiologi pendidikan Islam, psikologi pendidikan Islam, nah, ditambah-tambah dengan identitas keagamaan tertentu. Ya, Kristen juga begitu kan? Ada ilmu pendidikan Kristen, sejarah pendidikan Kristen, dan sebagainya. Kalau di Timur Tengah ada enggak itu? Siapa yang tahu? Ada komentar, silakan. Ya. Ada komentar kawan-kawan? Sehingga ilmu itu semakin lama semakin berkembang. Saya kurang tahu persis nanti akhirnya itu menjadi satu lagi apa tidak. Kalau dahulu kan awal-awalnya cenderung ilmu itu ya satu lah. Nah, tapi lama-lama bisa berkembang. Sama dengan juga di ilmu kedokteran kan juga berkembang begitu kan. Ada dahulu kedokteran ya satu. Tapi tahu-tahu ada berkembang ilmu kedokteran gigi, kedokteran mulut, kedokteran mata, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pendidikan juga begitu. Nah, Islam juga bisa didekati dengan berbagai ilmu itu. Karena di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, terdapat ayat-ayat yang bisa dipahami sebagai banyak ilmu. Maka ada istilah ayat-ayat yang tarbawi maupun hadis tarbawi. Ada tafsir tarbawi, ada hadis tarbawi. Nah, begitu. Nah, sehingga Islam juga bisa didekati dengan menggunakan ilmu pendidikan Islam. Ilmu pendidikan umum juga bisa. Bisa didekati dari aspek sejarah pendidikan Islam, ilmu pendidikan Islam, psikologi pendidikan Islam, manajemen pendidikan Islam, dan seterusnya. Itulah perkembangan ilmu pendidikan. Silakan kawan-kawan kalau mau ada komentar. Ya, Bro. Ya. Ya, tadi Profesor mengatakan bahwa di dalam Al-Quran ada ayat tarbawi, di hadis ada hadis tarbawi. Tapi di Al-Quran itu yang digunakan oleh Allah itu kata alama. Misalkan surah Al-Baqarah ayat 31. Wa'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum, dan seterusnya. Kemudian dalam hadis Rasul itu menyebutnya dengan ad-dabani.
Adabani Robbi bi ahsani ta'dibi gitu. Jadi di sini ayat tarbawi dengan hadis tarbawi, mengapa tidak menggunakan kata-kata roba misalkan dalam hal berkaitan dengan pendidikan? Itu saja, Prof. Oh iya, terima kasih. Pendidikan itu di dalam Al-Quran banyak dipahami, banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran itu bisa dipahami banyak yang berarti pendidikan. Ya, contohnya tadi kan ada orang menggunakan istilah taklim, iya dah. Tadris, tarbiyah, takdib, apa lagi? Macam-macam. Itu mengenai istilah, silahkan saja. Artinya, kalau istilah ada tarbiyah, ada takdib, ada taklim, ada apa lagi? Tadrib juga boleh kan? Jadi boleh saja, silahkan saja. Perdebatan istilah itu sih ya sah-sah saja. Begitu. Jadi artinya kata-kata pendidikan di dalam Al-Quran itu tidak hanya tarbiyah. Kalau tarbiyah, kata-kata tarbiyah yang tidak ditemukan ya. Robba yurab apa? Robba yurabbi kan begitu ya? Iya, tarbiyatan kan di dalam Al-Quran apa ada? Ada enggak? Kata-kata tarbiyah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Ya, saya kira istilah silakan saja. Sin juga boleh kan? Boleh saja bisa berkembang itu. Tapi kalau saya perdebatan semantik, ya itu sah-sah saja lah. Iya. Jadi begitu ya, boleh ya. Bahkan siasah itu juga berarti pendidikan. Siapa itu? Tokoh-tokoh yang lalu, siapa antara lain? Ibnu Miskaweh atau Al-Farabi atau yang lain, itu pernah menulis buku Siyasatus Sibyan. Itu kalau diterjemahkan apa? Strategi. Tapi boleh juga diterjemahkan pendidikan anak kan? Tahdzibul akhlak. Ya, tapi kalau tahdzib, itu ada yang menerjemahkan filsafat. Atau juga pendidikan. Boleh-boleh saja. Jadi banyak istilah. Tabyin juga boleh, tabyin. Ya. Jadi sekali lagi istilah-istilah di dalam Al-Quran bisa dipahami bermacam-macam untuk makna pendidikan.